Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dan salam kebajikan serta selamat siang para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada siang hari ini saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda. Tentunya dalam Tribun Timur Update edisi 19 Desember 2023. Dan dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan informasi terbaru, terupdate dan terfaktual hanya untuk Anda para Tribuners. Dan tentunya untuk informasi dalam Tribun Timur Update kali ini, yakni setelah kasus pembunuhan ayah dan anak yang menggegerkan warga di Jalan Poros Maros Makassar, Turikale, Kabupaten Maros pada hari Rabu 6 Desember 2023 lalu, proses rekonstruksi pun diselenggarakan oleh pihak Polres Maros. Dan untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh salah satu reporter kebanggaan Tribun Timur. Untuk itu saya mau menyapa terlebih dahulu. Selamat siang rekan Nurul Hidayah. Selamat siang, Anissa. Ya, Selamat siang, Tribuners. ya. Dapat rekan Nurul Hidayah dari Kabupaten Maros sendiri menjelaskan bagaimana proses rekonstruksi kejadian ini sedang atau pasca dilakukan oleh pihak berwenang sendiri. Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan, Polres Maros menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan ayah dan anak di lingkungan Sanggalea, Kelurahan Tarwada, Kecamatan Turikale pada Selasa 19 Desember 2023 pagi tadi, Tribuners. Pantauan langsung kami, sejumlah aparat kepolisian telah berjaga di depan pintu ruko milik korban, yakni atas nama Makmur 53 tahun dan Abdillah Makmur 27 tahun. Rekonstruksi ini Tribuners dilakukan secara tertutup, di mana sejumlah warga yang hadir yang tidak berkepentingan tidak diperkenankan untuk masuk ke lokasi rekonstruksi. Sejumlah sanak keluarga pun datang untuk melihat langsung seperti apa proses rekonstruksi dan juga untuk melihat wajah pelaku pembunuhan sadis tersebut, Tribuners. Dari hasil wawancara kami bersama dengan Kapolres Maros AKBP Awaludin Amin yang mengatakan bahwa rekonstruksi ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada penyidik bagaimana proses kejadian ataupun insiden tersebut bisa terjadi. Nah, dari rekonstruksi ini juga dilakukan pengujian keterangan tersangka, saksi-saksi, bukti dan juga petunjuk yang didapatkan di TKP. Selanjutnya, Tribuners, rekonstruksi ini dikatakan Awaludin Amin bahwa memang dilakukan secara tertutup karena uh, lokasi ataupun tempat kejadiannya ini yang berlangsung di lantai 2 rumah korban yang cukup sempit dan tertutup sehingga mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan oleh warga yang hadir dalam rekonstruksi tersebut. Pada saat proses rekonstruksi Tribunals, banyak sekali warga yang bersorak ketika tersangka turun dari mobil dan dibawa masuk ke lantai 2 ruko milik korban ini. Seperti itu. Ya, lantas apakah dalam proses rekonstruksi kali ini selain dari turut dihadirkannya para saksi, apakah ada juga bukti-bukti yang memperkuat seperti apa kemudian kronologi kejadian pada saat itu, rekan Nurul? Baik, Tribuners, sebelumnya pihak kepolisian Resort Maros telah menyita beberapa barang bukti dari tempat kejadian perkara, diantaranya satu gunting besi yang digunakan korban untuk, maksud saya pelaku untuk menusuk korban. Selanjutnya ada satu tongkat besi stainless yang digunakan Makmur untuk membela, maksud saya untuk melawan pelaku. Selanjutnya ada satu lembar baju kaos berwarna krem kombinasi putih berlumuran darah dan juga satu lembar celana kain warna hitam berlumuran darah, dan juga satu lembar celana kain berwarna putih berlumuran darah, dan juga satu lembar kain warna putih yang juga berlumuran darah, Tribuners. Dan selanjutnya ada satu baju kaos lengan panjang berwarna krem merek Hammer, dan juga satu lagi celana jeans berwarna biru yang sudah terpotong. Selanjutnya tadi juga dilakukan rekonstruksi menggunakan salah satu pemeran pengganti saat dilakukan adegan di depan rumah, karena banyak sekali warga yang datang dan juga ditakutkan akan terjadi aksi anarkis ketika pelaku asli yang melakukan kejadian, maksud saya adegan tersebut, Tribuners. Oke.
Lantas hingga rekonstruksi ini pun digelar, apakah sudah diketahui mengenai motif dari pelaku melakukan penyerangan terhadap kedua korban? Rekan Nurul Hidayah? Iya, Tribunars. Untuk motifnya sendiri, tersangka mengaku sakit hati lantaran sering dihina menggunakan kata kosor, maksud saya kata kotor oleh korban Tribunars. Dan selain itu, ia juga mengaku sering diusir lantaran korban diketahui sering numpang wifi gratis di depan rumah korban. Maksud saya pelaku sering numpang wifi gratis di rumah korban Tribunals, sehingga ia pun merencanakan pembunuhan ini sekitar 3 hari sebelumnya. Ya, yang terakhir rekan Nurul Hidayah, lantas seperti apa reaksi dari keluarga ataupun juga masyarakat yang masih sempat menyaksikan beberapa adegan mungkin dari proses rekonstruksi ini mengenai bagaimana korban kemudian membunuh pelaku saat itu dalam reka rekonstruksi pada saat dilaksanakan oleh Polres Maros sendiri? Ya, baik Tribunals, dapat saya sampaikan pada rekonstruksi ini ada sekitar 41 adegan yang diperankan oleh korban, maksud saya pelaku maupun pemeran pengganti, di mana rekonstruksi ini berakhir sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah, dan ketika rekonstruksi ini selesai, riuh dan teriakan dan juga tangisan dari warga maupun keluarga yang hadir pada tempat kejadian tersebut pun pecah. Bahkan ada beberapa warga yang nekat melempar air botol ketika pelaku keluar dari ruko menuju mobil yang kemudian dibawa menuju Polres Maros Tribunals. Ya, baik. Terima kasih banyak rekan Nurul Hidayah atas laporan lengkapnya mengenai seperti apa kemudian proses rekonstruksi pembunuhan dua orang, yakni seorang bapak dan juga anaknya di Kabupaten Maros. Terima kasih rekan Nurul Hidayah. Ya, dan selanjutnya Tribuners, kami juga telah melakukan sesi wawancara eksklusif bersama dengan Kasat Reskrim Polres Maros, Ibtu Slamet, yang akan menerangkan dan menjelaskan seperti apa proses rekonstruksi ini dilaksanakan. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Tadi ada berapa adegan, Bang? Baik, teman-teman, terima kasih. Tadi kegiatan rekonstruksi kasus pembunuhan itu ada kurang lebih 41 adegan. Dan katanya ada revisi juga ya, dan dari rekonstruksi itu. Ya, karena bentuk atau teknis penyesuaian. Awalnya ada 61 adegan ya, Pak? Awalnya berapa, Dan? Awalnya ada kurang lebih 50. Itu yang direvisi itu di adegan mana saja, Dan? Adegan dari awal, mulai dari pelaku masuk, kemudian sampai selesai kegiatan perbuatan tersangka. Dan kalau adegan yang duel terjadi pembunuhan itu di adegan berapa, Dan? Itu adegan ke 10-11. Itu menceritakan di adegan 10 itu seperti apa, Dan? Menceritakan dari tersangka melakukan perbuatan pidana. Ada kemungkinan ada pelaku lain, Dan? Hasil fakta pemeriksaan penyidikan itu, fakta yang ada itu hanya satu tersangka. Dan tujuan sendiri dari rekonstruksi itu apa sebenarnya? Tujuan dari rekonstruksi itu adalah untuk memberikan gambaran terkait dengan peristiwa tindak pidana, memberikan kesesuaian dari saksi dan perbuatan tersangka. Berapa lama Pak proses rekonstruksi berjalan? Kurang lebih 2 jam. Dan ada kendala tadi, Dan, atau gimana, kan? Alhamdulillah teman-teman, rekonstruksi berjalan dengan lancar, aman, dan kondusif. Tapi ada keluarga korban juga yang protes teriak-teriak tadi ya? Ya, itu manusiawi karena korban adalah salah satu keluarga dari di mana yang ada di sekitar lokasi tadi itu teriak histeris. Kalau dari polisi sendiri, Dan, Tadi sempat dianiaya, Dan. Ya, selain dari wawancara dan juga keterangan langsung dari Kasat Reskrim Polres Maros, berikut telah kami rangkum pula
Cuplikan video seperti apa situasi dan juga proses pelaksanaan rekonstruksi dari pembunuhan kedua orang atau kedua warga Kabupaten Maros ini. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Mbak foto dulu. Iya. Bisa ke sana. Ada yang bisa gambar. Sampai kau dah. Ada kan bukan? Ajak suami polisi. Oh tadi itu. Bilang ya ada kan pengganti kan tadi bilang dia tersangka. Iya, salah caption kak. Ini wajah tersangka. Pak Tribunars, ini perlu diketahui ternyata untuk adegan yang di depan rumah ini dilakukan oleh pemeran pengganti. Yang ini ciri-cirinya menggunakan baju hijau, celana panjang. Ini adalah pemeran pengganti ya, Tribunals perlu diketahui. Ini adalah pemeran pengganti. Untuk tersangkanya hanya memerankan adegan yang berada di lantai 2 rumah korban. Ya, untuk suasananya sendiri, suasana rekonstruksi ini sangat ramai sekali. Aman juga gambar sini. Panas saja. Lumayan panas. Pemeran pengganti ini dia pemeran pengganti Tribunars. Acok, gimana perasaannya jadi peran pengganti? Gosok. Bosok dia capek dia. Capek. Kita perankan adegan apa tadi? Tersangka. Bagian apa? Bagian apa? Berapa adegan kita kan? 40. 40. Tapi capek ya tadi ya. Capek tadi dia. Lumayan. Lanjut gitu. Jelaskan itu. Oh. Yang adegan apa dia perankan langsung tepat mana? Yang adegan apa dia perankan langsung? Semua. Tadi ya dia di sini Ji, di dalam itu tetap tersangka. Oh. Gitu, dianya di sini karena takut nanti ada apa-apa kalau tersangka bisa keluar. Oh gitu. Oke. Polisi gunakan Iya, iya. Berapa kali saya nih di sana juga ya. Yang potong begini dah. Tidur gitu lihat. Masa? Ya, mau ke belakang. Ada mi di situ. Boleh ikut? Bentar nih circus. keluar. Keluar.
Yakin? Harusnya adegan pertama di sini. Dikasih adegan terakhir. Karena kan dari sini pertama tadi tuh. Itu ya, jangan begitu yang kemarin mau manjat. Kan? Itu yang ada yang tanahnya. Menurut Pak, silakan kalian ini mundur. Saya saja malas guys. Ini tisu kuning. Video. Kita lempar ke petugas tadi. Harusnya menjadi pembalap, nggak bisa kalau saya. Iyalah kan. Ada dengan terakhir nanti. Maksudnya itu masa mau tarik si mata bulu-bulu masa lagi bulu tahu yang pembahaman bro. Kalau ada dengan terakhir nanti kita bersatu ini sama dengan orang bulu-bulu. Kalau kita tengah-tengah orang bulu orang. Saya nanti awal. Baik Tribuners dapat disampaikan seperti inilah suasana di luar lokasi kejadian pembunuhan ayah dan anak beberapa waktu lalu, dan saat ini sedang dilakukan rekonstruksi di lantai 2 rumah ruko milik Makmur dan juga Abdillah, korban pembunuhan tersebut. Tribuners, saat ini kita tidak diperkenankan untuk melihat langsung seperti apa proses rekonstruksinya Tribuners. Namun bisa kita lihat untuk suasananya di luar sini sudah banyak sekali masyarakat yang datang untuk menyaksikan
Misalnya ibu rumah tangga masakan dulu anak istri, anak suami itu. Banyak sekali masyarakat yang memadati tempat ini Tribuners untuk melihat langsung tampang dari sang pembunuh Black alias kenapa? Lucu yang tersangka. Lucu yang di mana? Pakai baju tersangka gitu. Dia di dalam. Lucu. Jadi ada, jadi peran adegan. Peran pengganti. Iya. Siapa yang peran anak muda? Enggak dua. Tersangka. Ya, Tribuners, seperti inilah suasana dari depan rumah ruko yang menjadi lokasi kejadian berdarah pembunuhan ayah dan anak yang terjadi pada Rabu tanggal 7 Desember 2023 yang lalu, Tribuners. Saat ini pihak kepolisian Resort Maros telah melakukan rekonstruksi terkait peristiwa tersebut dan pelaku atas nama Black hadir langsung dalam kegiatan ini. Lupa masuk dia. Jangan anak muda itu temannya ambil. Itu pahami tadi larang aja. Pahami aja. Karena dikenal kita. Masuk lagi. Pami. Apa itu? Tidak bisa ke orang ambil. Tidak apa-apa gitu. Lagi. Tapi saya mau GG sekarang saya. Bukan lagi belajar. Bukan zaman sekarang. Nanti masa sekarang. Dinikmati. Dari tadi di sini. Ya, seperti inilah suasana di depan ruko lokasi pembunuhan ayah anak di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ada banyak sekali masyarakat yang datang untuk melihat langsung proses rekonstruksi pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku atas nama Black alias Andy yang berusia berapa lagi usianya tersangka? 21 tahun. Tribuners. Nah, tidak mau jadi ambil video. Tidak, iya. Kita carikan dulu. Mana dia? Awalnya. Oh, ini kayak. Apa tuh?
diwarnai protes keluarga. Karena Protes karena kekejamannya si pelaku membunuh korban. teriakan. Iya, teriakan di sini. Bisa masuk ke tutup. Itu kan yang di dalam kayak juga. Cukup bisa. Hari ini ada apa sih yang dari kita? Yang penting keluarin santai aja toh, nggak usah. Kali kak kesini nih, tak mandi kak. Dua kali ya sini. Baru kamu bikin berita itu yang rotin kelam itu baru mau ke edit lagi kan udah tayang baru mau ke edit. Wah, yang bocah itu di galian tanah. Sudah dimakam Ustaz. Ada juga acara ada juga berarti. Banyak itu videonya kemarin beredar. Jangan anak. Dekat rumahmu itu pamitnya yang tenggelam. Karena saya beli. Buka itu cek ini. Oh, baju dari Anto ini. Baju dari curi dia nih di jemuran. Oh, ini dia, Mas. Apa dia? Dia bilang kan dia punya link tuh. Dia mau pakai simpo. Dia bilang dia urut tuh saya main sendiri. Tapi kemarin tuh hari di TKP. Kirim lagi pamit kali ini gambar. Iya, bayar sendiri. Saya bilang itu beda itu begitu di sebentar main sendiri. Sekali kan ada kirim ke TKP, ini kampanye bilang oke. Aku begitu di gunung. Saya Yang perasaan ini orang marah-marah kenapa tiba-tiba ngirim di nanti kantong. kalau wawancara Kapolres tuh ada misalnya berapa adegannya terus tujuannya rekonstruksi. Kamu kok terlalu nanya bagaimana? Masih kamu Kira saya masih makan cotok semua. Datang udah itu. Terus sekali. kenapa bisa? Korsetet itu masuk ya? Lagi kemarin masih gampang. Itu yang dari komputernya ini ke jolo. Kok kirim tuh gambar tadi pagi tuh yang HP ku ada. Itu saya tidak salah. Pagi dia juga masih lihat tuh ke handphone lagi. Orang dicocok, bilang Wawan, bilang kalau dari nih, kalau ini testis masuk ke komputer, kita baru virusnya. Banyak betul. Iya. Dan pengambilan uang cuma bagus. Itu wawancara pada tadi. Bentar saudara. Aku mengirim ke dulu ke Adi. Bukan kirim untuk siang ini sore. Dia saja tidak masuk. Bagaimana kemarin di bandara banyak sekali gambarmu. Di bandara juga. Pakai kamera aja itu, pakai kamera. Mau pakai itu tiga, kasih tiga nanti. Demikian informasi mengenai rekonstruksi pembunuhan seorang ayah dan anaknya di Kabupaten Maros. Dan jangan lupa saksikan informasi dan berita lainnya di dalam program Tribun Timur Update dan juga seluruh program yang ada di Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Nisa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.